Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Tiap-tiap yang bernapas pasti akan merasakan mati. Masih ada kehidupan sesudah kematian. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kita memulai materi khutbah Jumat pada hari ini, khotib berwasiat kepada diri khotib dan berwasiat kepada jemaah sekalian. Marilah kita kuatkan takwa kita kepada Allah. Marilah tanamkan takwa kita kepada Allah. Marilah kita bertakwa kepada Allah sebenar-benar takwa, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun tema khutbah Jumat pada hari ini adalah ingat 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Hari terus kita jalani. Hari berganti hari. Minggu berganti minggu. Bulan berganti bulan. Tahun berganti tahun. Begitulah proses dalam kehidupan kita ini, yang mana usia kita terus berlanjut, umur kita terus berlanjut. Begitu proses dalam kehidupan ini. Kemanakah waktu yang kita luangkan, kemanakah waktu yang kita manfaatkan pada hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Waktu terus berjalan, yang mana filosofi waktu telah lalu tidak dapat diulangi kembali, dan waktu akan datang belum tentu akan menjadi milik kita. Dan waktu sekarang kita evaluasi pada diri kita, kemanakah waktu yang kita luangkan. Apakah kita lebih banyak berhura-hura atau beribadah kepada Allah, atau kita melalaikan waktu, atau kita memanfaatkan waktu? Mari kita evaluasi dan bermuhasabah pada diri kita. Yang mana waktu terus berlalu, begitulah proses waktu terus berlalu. Setahun seakan-akan 1 bulan, 1 bulan seakan-akan 1 minggu, 1 minggu seakan-akan 1 hari, 1 hari seakan-akan 1 jam, 1 jam ibaratkan api yang membakar. Begitu cepatnya proses waktu terus berlalu.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demi waktu, demi masa, wal asr, demi masa, innal insana lafi khus, sesungguhnya manusia itu adalah dalam keadaan rugi kecuali orang mengamalkan, yaitu beribadah kepada Allah. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang rugi melalaikan waktu. Wadduha, dan demi waktu duha. Apa yang kita pergunakan di waktu duha? Apa yang kita kerjakan di waktu duha? Wal fajar, dan demi waktu fajar. Apa yang kita gunakan di waktu fajar? Waktu malam, siang dan malam, kemanakah waktu yang kita luangkan pada hari ini dan hari-hari selanjutnya dan hari-hari kemarin? Tentu bermuhasabah pada diri kita, koreksi pada diri kita. Mana lebih banyak dari tahun ini dan tahun selanjutnya dan tahun sekarang ibadah kita kepada Allah? Tentu kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Tentu kita evaluasi pada diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ingat 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Waktu muda sebelum datangnya waktu tua. Mumpung usia kita masih muda dan energik, kita luangkan perbanyak ibadah kepada Allah. Masjid yang kita bangun megah, mewah. Apakah masjid yang kita gunakan pada hari ini khusus 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas? Tentu kita pergunakan waktu, yaitu beribadah kepada Allah. Waktu muda sebelum datangnya waktu tua. Kemudian waktu sehat sebelum datangnya sakit. Selagi kita sehat, kita perbanyak ibadah kepada Allah sebelum datang waktu sakit kita. Kemudian waktu kaya sebelum datangnya miskin. Selagi kita kaya, memiliki harta yang banyak, marilah kita luangkan beribadah kepada Allah dengan harta kita, dengan kekayaan kita. Kita berinfak, sedekah, wakaf, zakat. Karena harta inilah menyelamatkan kita nanti di akhir-akhir kita nanti, di hari-hari yaumul hisab nanti. Karena jadi bisa karena harta kita masuk surga, dan bisa karena harta kita masuk neraka. Dari mana harta yang kau dapat, yang kau gunakan, yang kau manfaatkan? Apakah harta selama yang kau dapat dari hasil korupsi, harta yang kau dapat dari hasil sengketa, dari hasil suap menyuap, dari hasil sogokan, dari hasil rampasan, dari hasil pungutan liar? Semua di yaumil hisab akan dipertanyakan oleh Allah. Dari mana harta yang kau dapat engkau gunakan? Berkahkah harta yang kita dapat pada hari ini? Begitu harta yang kita dapat, begitu lesapnya, begitu hangusnya. Karena apa? Tidak ada keberkahan dari harta yang kita dapat. Banyak orang yang menimpa sakit terus bertubi-tubi, berobat tidak sembuh, berobat lagi tidak sembuh, sehingga harta yang terjual habis, lesap, akhirnya dia wafat. Karena apa? Tidak ada keberkahan harta yang dia dapat. Waktu kaya tidak dia gunakan sebelum datangnya waktu miskin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian waktu luang sebelum datangnya waktu sempit. Selagi waktu kita luang sebelum datangnya waktu sibuk kita gunakan perbanyak ibadah kepada Allah. Kemudian yang terakhir adalah waktu hidup sebelum datangnya mati. Selagi kita masih hidup, kita gunakan waktu kita beribadah kepada Allah sebelum datang mati kita, sebelum kita diwafatkan oleh Allah. Sepintar-pintar diri manusia adalah mengingat dirinya kapan dia mati, kapan dia wafat. Bila ajal telah mengikuti kita, tidak dapat dimajukan sedikit pun, tidak dapat dimundurkan sedikit pun. Kullun nafsin dha'iqatul maut, artinya tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati.
Tiap-tiap yang bernapas pasti akan merasakan mati. Masih ada kehidupan sesudah kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa yang kita banggakan dalam kehidupan ini sebelum datang mati kita? Siapa orang-orang yang angkuh pada dahulu? Yang kaya, yang sombong, mati. Fir'aun dahulu, yang kaya, angkuh, sombong, kejam, mati. Korun, orang yang kaya, tidak mau berzakat, infak, sedekah, yang berhura-hura, angkuh, sombong, kejam, mati. Namrud dahulu memegang kekuasaan, ujungnya apa? Mati. Orang-orang kaya mati, masyarakat biasa mati, pejabat-pejabat mati, penguasa-penguasa mati, orang-orang biasa mati, penjilat-penjilat mati. Semua kita akan merasakan mati di yaumil hisab nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun intisari dari khutbah Jumat ini adalah, marilah kita persiapkan ibadah kita kepada Allah. Masa waktu terus berjalan, terus berputar. Kemana kita waktu yang kita luangkan? Intisari dari khutbah Jumat ini adalah, ingat waktu muda sebelum datangnya waktu tua, waktu sehat sebelum datangnya sakit, waktu kaya sebelum datangnya miskin, waktu luang sebelum datangnya sempit, waktu hidup sebelum datangnya mati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samii'ul 'aliim.